Tentunya hal ini mengingatkan kembali pada publik bagaimana Gaga telah menyebabkan kelumpuhan kekasihnya itu, di mana kemudian berujung pada kematian. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan banding Gaga Muhammad dengan putusan menguatkan semua yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 19 Januari 2022 lalu dianggap sudah tepat dan benar. Yang artinya, hukuman yang diterima Gaga tidak berubah, yakni masih tetap 4,5 tahun penjara dengan denda 10 juta rupiah. Yang intinya menguatkan, artinya semua apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu sudah dianggap tepat dan benar. Dan memori bandingnya itu tidak mempengaruhi lagi, baik memori banding daripada si Gaung Sabda Alam Muhammad, terdakwa, maupun dari memori bandingnya penuntut umum. Tidak mempengaruhi lagi karena sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya. Karena dikuatkan, kesimpulannya tetap putusan PN itu yang diperlakukan terhadap Gaung Sabda Alam Muhammad. Tentunya hal ini mengingatkan kembali pada publik bagaimana Gaga telah menyebabkan kelumpuhan kekasihnya itu, di mana kemudian berujung pada kematian. Ironisnya lagi, ketika Laura meninggal dunia, hanya tampak sosok ayah Gaga yang datang dan menyatakan bela sungkawa. Sementara Janariah, ibu Gaga, mengutuk Laura agar dihukum di akhirat. Jadi kalau almarhum meninggalkan itu fitnah, mudah-mudahan dia dapat keadilan di sana. Dengan fitnahan itu yang dia tinggalkan, ya. Apa yang mesti didendami? Dendam kita sumpah-sumpahin anaknya juga yang satunya sama. Kan enggak sih? Saya nggak habis pikir aja sih bisa ngefitnah yang udah meninggal. Ya, kepergian Laura menjadi duka mendalam bagi keluarganya. Hingga kini, keluarga belum dapat melupakan bagaimana gadis cantik dan ceria itu dibuat menderita dengan kelumpuhan yang menghancurkan dunianya. Bahkan, baik ibu maupun Greta sang kakak mengungkapkan kerinduan mendalam pada gadis blasteran Hungaria itu. Hal ini terlihat dalam unggahan di akun Instagram mereka. I love you, tulis Amelia ibunya. Sementara Greta mengunggah kenangan bersama adiknya itu dari semasa hidup hingga detik-detik terakhir sebelum prosesi kremasi. I don't be alone, tulis Greta. Aku ya yang paling aku kenang itu pas kita kan aku selalu berdua ya jagain Laura malam-malam sampai pagi itu subuh. Kita suka maskeran ya, kita sering banget maskeran, terus kita suka nonton film horor, itu sih yang paling aku bakalan kangenin juga. Kecewa ada pasti, benci mungkin. Meskipun telah terbukti bersalah karena mengemudi dalam kondisi terpengaruh alkohol, nyatanya pihak Gaga seakan tak peduli. Mereka pun bergeming akan melanjutkan kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukumnya adalah mengajukan kasasi supaya perkara ini diperiksa dan diproses pada tingkat kasasi dan diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kejadiannya dan bisa memahami bahwa sebetulnya kecelakaan itu adalah bagian dari sebuah musibah. Tidak semua manusia menginginkan adanya musibah. Terserah dia mau bikin apa. Dua hari pasca kepergian Mamah EN untuk selamanya, artis sekaligus model Kalina Oktarani masih diselimuti duka. Ia sama sekali tak pernah menyangka sang mama begitu cepat pergi ke pangkuan ilahi saat hubungan mereka berdua baru saja berdamai dan tengah menikmati masa-masa indah quality time seorang anak dan orang tua. Dia bukan hanya sekedar ibu untuk aku gitu, dia segalanya.
Dan sejak mama menutup mata, aku hanya mau mengenang. Wajar jika sampai hari ini mantan istri Deddy Corbuzier tersebut masih merasakan aura Mama EN di sekeliling rumah. Mama, aku tahu Rani tahu mama masih ada di sekitar Rani, dan mama akan selalu ada di hati Rani. Mama nggak pergi, cuma kita sekarang hanya dipisahkan sementara. Dan suatu saat insya Allah kita dipertemukan di jannahnya, karena Rani selalu berdoa mama ditempatkan yang terbaik sama Allah. Meski sempat dicap sebagai anak durhaka karena semasa hidup Mamah EN lebih membela mantu kesayangannya Vicky Prasetyo, Kalina mengaku sama sekali tak menyesal. Pasalnya di masa-masa akhir hayat sang mama, ia beruntung sudah menebus semua kesalahannya. Setiap anak itu pasti ada yang namanya ribut sama orang tua. Tapi kan cukup bukan ribut gimana ya, antara anak dan orang tua gitu, pasti itu ada lah gitu di dimanapun gitu. Cuma gimana ya kita dan orang tua yang menyikapinya kan. Dan tapi aku alhamdulillah sih nggak menyesal, karena memang di akhir mama hidup tuh aku benar-benar bersama mama terus gitu. Tiap hari aku sama mama, bahkan sampai saat mama menghembuskan nafas terakhir pun aku yang nuntun mama. Lantas benarkah sebelum menghembuskan nafas terakhir, Mamah EN yang gigih membela Vicky sempat menitipkan wasiat terakhir agar Kalina mengakhiri perseteruan dan kembali rujuk dengan Vicky Prasetyo? Aku nggak mau lagi mengingat masa itu gitu. Dan sekarang mama udah bahagia di sana, dan aku mau mengingat mama yang baik-baiknya aja. Apalagi belakangan, perseteruan Kalina versus Vicky bakal diteruskan Aska di ring tinju. Lantas, bagaimana perasaan Vicky Prasetyo saat harus menghadapi mantan anak sambungnya sendiri? Ya, aku bilang sekali lagi, sebenarnya Aska bukan tujuan untuk pertarungan aku, tapi kalau untuk melawan seorang Deddy Corbuzier harus melalui Aska. Nggak ada pilihan untuk kita bisa ngelawan rintangan itu gitu loh. Terlebih ya biar bagaimanapun aku juga pasti punya perasaan sayang sama dia. Ya kan saya udah bilang, kalau secara hati perasaan kita nggak mungkin kalau nggak sayang gitu loh. Sama Aska itu ada rasa sayang, cuma yang nggak ada pilihan. Tujuan kita untuk ngelawan seorang Mas Deddy Corbuzier harus melewati ini, nggak ada jalan lain, kiri kanan semua buntu. Jadi mau nggak mau kita harus